Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Nur Pratiwi, nomor NIM saya 1052000264 dengan rekan saya yang bernama Rafia Jumroh dengan nomor induk mahasiswa 10520021 dan Randra dengan nomor NIM 10520023. Pada video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas kelompok dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berita tentang perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Beritanya yaitu dosen Unsri jadi tersangka kasus pelecehan mahasiswi terancam penjara 9 tahun. Kronologi kasusnya yaitu oknum dosen di Universitas Sriwijaya diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswanya. Korban saat ini berjumlah 4 orang. Satu korban tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan dan oknum dosen yang berinisial A, dan 3 berasal dari Fakultas Ekonomi dengan oknum dosen berinisial R. Kepala Submit 4 remaja dan anak dan wanita Polda Sumatera Selatan Komisaris Polisi Mas Noni di Palembang Sabtu 4 Desember 2021 mengatakan pihaknya menerima aduan dari satu korban kembali berinisial D yang mengaku dilecehkan oleh oknum dosen R di Fakultas Ekonomi. D merupakan adik tingkat dari 2 mahasiswi di Fakultas Ekonomi Unsri Kampus Indralaya Ogan Ilir yang lebih dulu melaporkan menjadi korban pelecehan dengan nama diduga pelaku yang sama, yakni dosen R. Dalam pelaporan ini, kapasitas D tersebut menjadi saksi pemberat. Peristiwa ini terungkap bermula dari adanya laporan mahasiswa ke SPKT Polda Sumsel. Korban F melaporkan mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh dosennya. 2017 masing-masing kasus punya karakteristik sendiri. Kekhasan itu pula yang membuat suatu kasus lebih punya daya tarik bagi publik ketimbangan kasus lain. Daya tarik itu bisa saja dari sisi kalan kejahatan, pro kontra di masyarakat, drama-drama yang mewarnai perjalanan kasus hingga figur-figur yang terlibat di dalamnya. Merangkum kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian publik sepanjang 2017. Tidak semua kasus terjadi pada tahun yang sama. Beberapa akan terjadi beberapa tahun sebelumnya, namun kasus itu mendapatkan membentuk di tahun 2017. 1. Korupsi Hakim MK Patrasi Akbar. Operasi penindakan KPK di awal tahun 2017 membuat publik terhenyak. Sekali lagi, Hakim Mahkamah Konstitusi terjerat kasus korupsi. Ditanggap harapan yang tinggi pada MK sebagai pengawal konstitusi. Kali ini Patriasi Akbar yang menjadi sakitan setelah sebelumnya Hakim Konstitusi Akil Majpron juga ditanggap KPK 2013. Silam Patriasi diduga menerima suap terkait permohonan ujian materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang peternakan dan. Baik, saya Rafia Jumroh, NIM 105200201. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kasus hukum paling menyita perhatian publik sepanjang 2017. Salah satu kasus yang terjadi itu penipuan umroh first travel.
Gelagat persoalan di tubuh VT Vis Anugerah Karya Wisata atau Vis Travel mulai tampak akhir Maret 2017. Perusahaan biro umrah itu gagal memberangkatkan jemaahnya. Jemaah umrah terpaksa diinapkan di sekitar Bendahara Soekarno-Hatta. Semakin lama, jumlah calon jemaah yang gagal diberangkatkan terus bertambah. Kementerian Agama yang punya otoritas dalam persoalan itu berkali-kali meminta klarifikasi, namun manajemen Vis Travel kerap berkelit, puncaknya pada Juli 2017. Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memerintahkan Vis Travel menghentikan penjualan paket promonya. Usut punya usut, perusahaan itu disinyalir melakukan investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Sebulan kemudian, Kementerian Agama mencabut izin operasional Vis Travel. Vis Travel dinilai melakukan pelanggaran undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji karena melantarkan jemaahnya. Korban yang gagal diberangkatkan mencapaikan 58.682 orang. Di sisi lain, Polri menelusuri dugaan tindakan pidana yang dilakukan Vis Travel. Puncaknya, Barreskrim Polri menetapkan Direktur Utama Vis Travel Andika Surahman dan Direktur Vis Travel Anissa Dyaspitasari Hasibuan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan melanggar UU Undang-Undang ITE. Hukum yang tidak tertulis, yaitu penistaan agama oleh Ahok. Kasus ini bermula dari sebuah video yang diunggah Pemprov DKI. Konten video berisi pidato sambutan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok di Pulau Pramuka pada 27 September 2016. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, enggak pilih saya karena dibohongi orang, pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa enggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu enggak apa-apa. Karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini atau budidaya kerapu jalan saja, jadi Bapak Ibu enggak usah merasa enggak enak karena nuraninya enggak bisa pilih Ahok, kata Ahok pada saat itu. Pertanyaan yang menyinggung surat Al-Maidah menjadi polemik. Beberapa orang melaporkan Ahok ke polisi atas dugaan penistaan agama. Kasus itu juga sempat memicu demonstrasi besar menuntut penegakan hukum yang segera. Aksi yang paling masif terjadi pada 2 Desember 2016. Unjuk rasa itu kemudian dikenal sebagai aksi 212. Kasus ini pun terus bergulir hingga 2017. Publik terbelah menyikapi kasus ini. Dalam mengusutan kasus ini, Polri melakukan gelar perkara terbuka terbatas, sebuah hal yang tak lazim dalam penegakan hukum. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 6 untuk hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Sebaiknya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.